Halo semuanya, selamat datang di channel My Crochet. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat mini bag. Di sini saya ada membuat dua size ya, size S dan size M. Di sini kita ukur dulu ya untuk lebar dan panjangnya. Yang kecil lebarnya kira-kira 13 cm. Dan untuk panjangnya kira-kira 9 cm kurang lebih ya. Untuk ukuran yang sedang, lebarnya kurang lebih 16 cm dan panjangnya kurang lebih 10,5 cm. Di video ini saya akan membuat tutorial untuk yang ukuran kecil ya, tapi saya akan jelaskan juga nanti gimana untuk membuat yang ukuran sedang. Teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk langsung saja kita mulai. Nah guys, di sini saya pakai benang polyester. Di sini saya gunakan 2 helai benang. Ini kalau kita ukur, ukurannya kurang lebih 3 mm ya. Nah, di sini saya menggunakan hook bernomor 5. Kita mulai ya, kita akan buat pondasinya dulu. Pertama kita buat slip knot, lalu kita tambahkan 20 tambah 1 rantai, jadi 21 rantai. Di sini saya buat kelipatan 4 tambah 1 ya. Untuk yang ukuran M atau ukuran sedang, saya buat 24 tambah 1 rantai, jadi jumlahnya 25 rantai untuk yang ukuran M. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut step pertama. Untuk baris pertama sampai baris ke-6, kita akan melakukan penambahan di awal barisan dan di akhir barisan. Nah, ini baris pertama, kita akan skip 1, lalu kita kerjakan di bagian backward ya, di sini. Nah, kita kerjakan di bagian backward. Kita akan skip 1, lalu agak diputar sedikit seperti ini. Kita ambil di bagian backward, kita buat 2 SC di dalam 1 stitch, atau kita buat SC increase. Nah, ini dikasih penanda ya di SC pertama atau di stitch pertama. Lanjut di stitch berikutnya kita isi masing-masing 1 SC ya di bagian backward. Nah, kita lanjutkan sampai ke ujung barisan, nanti kita sisakan 1 stitch, kita isi 2 SC dalam 1 stitch. Nah, ini di ujung baris pertama kita isi SC increase ya, atau 2 SC di dalam 1 stitch. Jadi di awal barisan dan di akhir barisan kita lakukan penambahan. Baris pertama jumlahnya ada 22 stitch ya. Lanjut baris kedua 1 rantai, lalu balik. Nih, 1 rantai ini kita skip sebagai pondasi, kita masuk stitch pertama, kita buat SC increase ya, atau 2 SC di dalam 1 stitch. Nah, jangan lupa kasih penanda di stitch pertama. Lalu lanjut, kita akan buat motifnya ya. Kita skip 1, kita masuk di stitch berikutnya. Kita isi dengan 1 SC. Lalu kita kembali ke stitch yang kita skip di belakang sini, kita buat 1 SC. Nah, kita buat pola yang sama, skip 1 SC. Lalu kembali di stitch yang di skip, kita buat 1 SC. Nah, kita lanjut pola yang sama sampai di stitch terakhir, nanti kita isi dengan SC increase. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini di stitch terakhir kita isi dengan SC increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Jadi jumlahnya ada 24.
Sekarang kita akan lanjut baris ketiga. Kita akan buat satu rantai, lalu kita balik. Nah, di stitch pertama, nah rantainya ini kita abaikan sebagai pondasi. Kita masuk stitch pertama, kita buat SC increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Nah, kita kasih penanda di stitch pertama. Lanjut kita akan buat motif yang sama ya, seperti di bawah. Kita skip satu, di stitch berikutnya kita buat satu SC, lalu kembali ke stitch yang kita skip, kita buat satu SC. Nah, kita ulangi pola yang sama sampai ke ujung barisan ketiga. Kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, ini di ujung baris ketiga, di stitch terakhir kita buat SC increase. Nah, untuk baris keempat, kelima, keenam kita lakukan pola yang sama ya. Di awal barisan dan di akhir barisan kita buat SC increase. Nah, kita akan lanjut sampai baris keenam. Untuk ukuran yang sedang, step pertama juga saya buat sampai baris keenam. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sudah selesai 6 baris, kita lanjut step kedua, baris ke-7, satu rantai, kita balik. Di stitch pertama kita isi dengan satu SC, tidak ada penambahan lagi ya. Isi dengan satu SC, kasih penanda di stitch pertama. Lanjut, kita akan buat motifnya, kita skip satu, buat satu SC, lalu kembali ke stitch yang kita skip, kita isi satu SC. Nah, kita lanjut sampai di ujung baris ke-7 ya, pola yang sama. Nah, sudah sampai di ujung baris ke-7, di stitch terakhir kita isi dengan satu SC, tidak ada penambahan ya. Nah, untuk step kedua, ini saya buat sampai baris ke-9. 7, 8, 9 sama ya polanya. Untuk ukuran yang kecil, step kedua saya buat sampai 3 baris saja. Dan untuk ukuran yang sedang, yang ukuran M, saya buat sampai 5 baris. Saya tambah 2 baris lagi dengan pola yang sama. Nah, ini akan saya lanjut sampai baris ke-9 ya. Ini saya sudah selesai sampai baris ke-9 ya. Lanjut step ketiga, baris ke-10 sampai baris ke-15, kita akan lakukan pengurangan. Nah, pertama kita buat satu rantai, lalu kita balik. Kita akan buat SC decrease ya. 2 stitch ini kita jadikan satu. Nah, kita masuk stitch pertama, lalu masuk stitch kedua, kita buat SC decrease. Nah, ini stitch pertama ya, kita kasih penanda. Lalu lanjut, kita akan buat motif yang sama, skip satu SC, lalu satu SC di stitch yang kita skip. Nah, kita lanjut sampai di 2 stitch terakhir kita sisakan nanti ya. Kita lanjutkan dulu baris ke-10. Ini kita sudah sampai di ujung baris ke-10, di 2 stitch terakhir kita akan buat SC decrease atau pengurangan ya. Kita masuk ke kedua stitchnya. Nah, kita buat SC decrease. Nah, ini kita buat pengurangan di awal barisan dan di akhir barisan ya. Lanjut baris ke-11, kita buat satu rantai, kita balik, lalu kita buat lagi SC decrease. Nah, atau 2 stitch kita jadikan satu ya. Ini stitch pertama, kita kasih penanda. Lalu kita lanjutkan buat motif yang sama ya. Skip satu SC, balik ke stitch yang kita skip, buat satu SC. Nah, kita lanjutkan sampai ke ujung baris ke-11. Nah, di ujung baris ke-11, di 2 stitch terakhir kita buat SC decrease atau kita buat pengurangan ya. Nah, untuk baris selanjutnya sama ya, pola yang sama. Ini saya buat sampai baris ke-15.
Di step pertama tadi kita ada buat penambahan sebanyak 6 baris kan. Jadi untuk step ketiga kita buat pengurangannya sebanyak 6 baris juga. Untuk yang ukuran M juga sama ya. Untuk step pertama dan step ketiga sama 6 baris, hanya di step kedua ada perbedaan dan perbedaan di pondasi rantainya tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu sampai baris ke-15 ya. Nah, ini sudah selesai 15 baris ya. Lanjut kita akan buat baris sampingnya ya. Nah, ini saya kasih penanda dulu ya di stitch terakhir. Di stitch pertama juga dikasih penanda. Ini ada jumlahnya 20 stitch ya. Di bawah juga kita kasih penanda di barisan rantai tadi. Di stitch pertama dan terakhir kita kasih penanda, totalnya ada 20 stitch juga ya. Sama yang di atas dan di bawah, sama-sama 20 stitch untuk ukuran yang kecil. Lanjut kita akan buat baris sampingnya. Nah, untuk baris samping di sini kita akan slip stitch ya. Di sini kita slip stitch, di sini yang agak menonjol ini. Nah, lalu di belakang sini yang agak menonjol di sini dan di belakang sini kita akan slip stitch sampai ke bawah ya. Nah, pertama kita akan slip stitch di sini 1, lalu di sini yang agak menonjol ini ya dia. Di sini yang kedua, lalu di belakang sini 3, 4, 5, lalu lanjut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, agak sempit sedikit ya, ini yang stitch ke-14 nih. Nah, di sini ke-14, lalu yang ke-15 di sini ya, di belakang sini. Nah, totalnya ada 15 ya, slip stitch. Kita ada buat 15 baris kan. Nah, lanjut di bagian bawah di sini kita akan buat SC ya. Nah, ini untuk bagian bawah ya. Di bagian bawah kita akan SC di kedua loop ya. Di sini kita masuk di kedua loop ini ya. Kita akan buat SC sebanyak 20. Nah, kita akan masuk di stitch pertama. Kita buat 1 SC. Nah, kita kasih penanda lagi ya di stitch pertama. Di SC pertama kita kasih penanda. Lalu lanjut di stitch berikutnya di kedua loopnya ya, kita buat 1 SC. Nah, kita buat 1 SC sebanyak 20 kali sampai di penanda terakhir nanti. Ini sambil sisa benangnya kita bawa ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya sampai ke ujung. Sisa benangnya sambil dibawa ya. Nah, ini kita sudah sampai di penanda terakhir 1 SC. Jadi total yang dibawa ada 20 SC ya, sesuai dengan jumlah rantai yang kita buat tadi. Nah, ini penandanya kita kasih juga di stitch terakhir.
Lanjut baris samping kita akan slip stitch lagi ya sampai ke atas, jumlahnya ada 15. Nah, untuk yang pertama di sini ya, kita akan slip stitch di sini. Kita cari aja ya di mana, di sini ya. Nah, di sini. Nah, kita masuk di sini. Lalu yang kedua di belakang, yang ketiga yang agak menonjol sedikit di sini, lalu di belakang lagi. Kita akan slip stitch ya. Nah, ini kita buat slip stitch bagian samping ya. 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang ke-15 di sini ya, di ujung sini 15. Nah, lanjut di atas kita akan slip stitch juga ya, baris atas ini totalnya ada 20. Nah, kita masuk di stitch pertama. Ini bagian atas ya, slip stitch. Nah, kasih penanda di stitch pertama. Lanjut kita slip stitch sampai di penanda terakhir, jumlahnya ada 20 ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini di stitch terakhir kita slip stitch. Lalu kita kasih penanda ya di stitch terakhir. Nah, kita akan lanjut di baris samping lagi. Di sini kita akan kerjakan hanya di bagian back loop saja ya. Kita akan kerjakan hanya di bagian back loop saja. Nah, di bagian belakang sini ya. Kita akan buat SC back loop sebanyak 15 ya, sesuai jumlah baris tasnya. Nah, kita lanjutkan dulu sampai ke bawah. Nah, ini sudah 15 SC back loop. Di bagian bawah kita akan buat SC di kedua loop ya. Di kedua loopnya. Nah, ini SC pertama. Kita kasih penanda ya. Kita pindahin lagi penandanya di SC pertama. Lalu lanjut kita akan SC di setiap stitch sampai di penanda yang berikutnya, jumlahnya ada 20 SC ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini di penanda yang berikutnya ini kita buat 1 SC di kedua loopnya, lalu kita kasih penanda lagi di stitch terakhirnya ini ya. Lalu di bagian samping kita akan kerjakan di bagian back loop juga sampai ke atas ya. Totalnya ada 15 SC back loop. Kita kerjakan bagian back loop saja ya. Kita akan lanjut SC sebanyak 15 kali. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita akan potong benangnya. Kita tarik, lalu kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Nah, ini kita masukkan di stitch kedua ya, di bawah stitch kedua ini kita masukkan, kita tarik yang kenceng ya. Lalu sisa benangnya kita rapikan ke dalam. Nah, dirapikan aja ke dalam ya. Nah, kalau sudah selesai, kita gunting dan kita rapikan dengan mancis ya. Nah, sisa benang yang lain kalau masih ada kita gunting dan rapikan dengan mancis. Nah, di sini kita buat dua ya, dua bagian seperti ini. Lanjut kita akan pasang resletingnya ya.
Nah, sekarang kita akan jahit resletingnya ya. Sesuaikan aja ukurannya. Nah, di sini ya, di bagian atas ya. Kita akan jahit resletingnya dulu. Nah, ini kita jahit ya. Di sini saya jahit di bawah stitch ini ya. Nah, di sini, di barisan ini. Saya jahit mulai dari samping penanda ini dulu. Nah, untuk bagian ekornya sebelah kanan ya kalau kita jahit dari dalam. Nah, bagian kepalanya di sebelah kiri. Kita sisakan sedikit jarak ya untuk kepala resletingnya bisa mudah jalan nanti. Kita jahit yang rapi dan sekuat mungkin. Nah, ini kita lanjut jahit dulu ya sampai ke ujung ya. Nah, kita jahit sampai ke ujung sini. Nah, ini saya sudah selesai jahit sampai ke ujung ya. Nah, di sisi satunya ini juga kita jahit lagi ya. Nah, dijahit seperti ini. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini saya sudah selesai ya jahit resletingnya. Lanjut di sini sebelum menjahit resleting yang sebelahnya lagi, saya akan jahit bagian tasnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita akan buat slip knot. Kita gunakan 2 helai benang juga ya. Lalu lanjut. Nah, di sisi yang belum ada resletingnya, kita masuk dari bagian belakang sini ya, bagian sini. Di bagian loop yang depan sini ya. Kita kerjakan di bagian loop yang di depan saja ya. Nah, dan untuk yang ada resletingnya kita kerjakan di loop yang di dalam sini ya, di bagian dalam. Nah, pertama kita masuk dari 1, 2, 1, 2, ketiga dari penanda. Nah, kita masuk dari sini 1, 2, 3 dari penanda. Kita masuk dari tengah ke bawah seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang kita sudah buat slip knot. Nah, kita tarik pelan-pelan saja ya. Nah, lalu masuk ke stitch berikutnya di bawah ya. Kita lanjut dari bawah stitch berikutnya. Nah, kita ambil dari atas seperti ini, masuk ke dari tengah. Nah, seperti ini ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, lalu kita slip stitch. Kita masuk lagi di stitch berikutnya dari atas ke bawah seperti ini. Nah, di sisi sebelahnya dari tengah ke bawah, lalu kita slip stitch. Nah, ini saya slip stitch 3 kali saja dulu ya. Lalu lanjut saya akan jahit resletingnya lagi. Nah, ini lanjut kita jahit dulu ya. Nah, diusahakan ya sejajar ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Kalau sudah sampai ke ujung, di sisi satunya juga kita jahit ya.
Ini sudah selesai ya, saya jahit resletingnya. Lanjut kita akan jahit bagian tasnya lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita akan slip stitch lagi ya. Di setiap stitchnya di bagian samping kita masuk dari atas, lalu kita masuk dari tengah ke bawah. Nah, kita slip stitch. Kita akan lanjut slip stitch sampai ke ujung ya. Pastikan tidak ada stitch yang tertinggal ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman, ini kalau tidak ada yang tertinggal, penandanya pasti ketemu dengan penanda stitchnya ya. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, ini kita lanjutkan sampai ke atas. Kita slip stitch, dan slip stitch. Nah guys, kita akan slip stitch sampai di stitch ketiga dari penanda ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah selesai. Lanjut saya mau buat talinya. Nah, di sini saya buat satu rantai. Nah, kita bagi dua ya. Ini kedua benangnya. Lalu kita ambil yang bawah. Kita tarik benang yang di atas. Kita ambil benang yang di bawah, kita tarik benang yang di atas. Nah, kita ulangi. Di sini saya buat sampai 70 kali ya. Kalau kamu tidak mau pakai tali, boleh langsung diputuskan benangnya setelah selesai di slip stitch tadi, lalu dirapikan di bagian tasnya. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, ini sudah selesai ya, ukurannya disesuaikan aja. Terakhir kita buat satu rantai, lalu kita putuskan benangnya agak panjang sedikit. Nah, kita akan rapikan ya, kita jahit ke sini. Nah, kita akan jahit menggunakan jarum tapestri ke sini ya. Nah, sekarang lanjut kita jahit ya. Nah, kalau sudah selesai, kita gunting sisa benangnya, lalu kita rapikan dengan mancis. Nah, teman-teman, video tutorial kali ini udah selesai. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye.